Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa bahasa programming Python nih, teman bisa bikin aplikasi kayak gini sih. Nah ini terus boolean sama dengan oh ya, boolean 1 itu true, boolean 0 itu false. Jadi teman-teman harus familiar juga ya. Seperti itu contoh-contoh yang kayak ini. Terus ini contoh Fibonacci, kita nge-create Fibonacci di dalam Python. Jadi n-nya sama dengan 10, terus segmennya 01, range-nya 2n. Jadi kita akan halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita masuk ke session recap Python. Di sesi kali ini aku akan share ke teman-teman exercising menggunakan Python. Di antaranya kita akan mempelajari pertama introduction dari Python itu sendiri di environment Jupyter Notebook gitu ya. Nanti kita akan kenalan bagaimana mengimport libraries. Kemudian kita akan kenalan strings. Kemudian kita akan kenalan list and slicing dan Python format. Juga akan masuk ke tuple and dictionaries. So teman-teman bisa siapkan environment teman-teman gitu ya untuk mencoba. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek codingan yang aku kerjakan, boleh cek di description ya. Itu ada link yang akan mengarahkan untuk teman-teman mengakses code yang aku kerjakan di exercise kali ini. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi lainnya kita explore. Oke, ini adalah halaman codingan kita. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kita harus menggunakan Python. Pertama itu Python easy of use-nya juga cukup oke. Kemudian dari sisi capability dia bisa mengolah untuk large data structure. Kemudian dari sisi capability-nya juga dia bisa melakukan nggak cuma data science, tapi bisa web development, scientific programming, dan seterusnya. Dan dari komunitasnya Python itu cukup masif sehingga nggak heran librariesnya cukup beragam ketika teman-teman menggunakan ini untuk data science. Dan dari capability di Python ini cukup bertumbuh ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara community data science ini cukup meningkat signifikan nih di Python. Nah, mari kita coba berkenalan dari implementasi Python itu sendiri. Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara Python, kita bisa utilize Python tuh nggak cuman kaitannya sama data, tapi juga kita bisa bikin kalkulator. Jadi kayak kalau teman-teman lagi di jalan terus ditanya 3 kali 3 berapa, 2 tambah 2 berapa, teman-teman bisa utilize menggunakan Python. Nanti dia akan show up resultnya berapa. Terus kemudian kalau misalkan perkalian, ini juga kita tinggal masukkan aja ya. Kalau perkalian dia dikasih asterisk, nanti kita tinggal hitung dia langsung keluar. Terus kalau pembagian tinggal di slash aja, jadi dia langsung dapat slash seperti ini. Oke, ini contoh-contohnya gitu ya. Nah teman-teman notice ya ada yang berbeda. Ini aku kasih highlight ya. Ada yang di sini 5.0, di sini 4 aja. Nah ini bedanya antara tipe datanya. Jadi kalau di Python ini aku kasih knowledge umum dulu terkait tipe datanya. Kalau yang di atas ini adalah berupa integer, yang di bawah ini adalah float. Float itu biasa ditandai dengan adanya titik di sini, artinya desimal kan. Nah itu yang harus teman-teman ketahui. Nah kemudian kita juga bisa mendefine sebuah variabel di dalam Python. Jadi tinggal nama variabelnya apa, misalkan width sama dengan 20. Jadi kita menerjemahkan width itu adalah 20, terus length itu 30. Nanti kalau misalkan kita hitung luas ya adalah kan panjang kali lebar kan. Nah itu tinggal kita masukkan di sini. Nah sebenarnya kalau misalkan kita udah define kayak gini, contoh ya, aku define ini aku jalanin di Google Colab. Kita bisa see di variabelnya di sini. Nanti di variabelnya ini nanti ada muncul nih. Nah integer value-nya areanya 100. Terus kalau yang length ini 30 dan seterusnya. Nah ini ngebantu buat teman-teman kalau nge-tracing variabel apa yang sudah terbentuk. Jadi kalau misalkan ada yang tumpang tindih bisa kita inspect ya, mana yang saling tumpang tindihnya. Oke. Terus kalau misalkan kita belum menginisiasi terus kita panggil datanya, ini muncul error kayak gini. Ya, karena memang si volume ini kan belum di-define kan. Kecuali kita sudah define volume itu sama dengan apa, baru nanti kita bisa panggil. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu kayak tulisan name error kayak gini, name volume is not defined, artinya apa? Teman-teman belum mendefinisikan volume itu diartikan apa? Misalkan nilainya tertentunya apa? Misalkan angka 10 kah atau tulisan apa dan sebagainya. Terus ini juga kalau misalkan kita mau hitung volume, ternyata volume itu bisa dihitung dari luasan dikali kedalaman. Nanti ntar kita bisa hitung di sini. Baru kita bisa define si volumenya.
seperti itu. Nah, beberapa aturan di dalam Python ketika teman-teman menggunakan variable itu nggak boleh yang sudah di reserve for the language-nya. Contoh kayak misalkan n, s, assert, break, class, dan seterusnya sampai yield itu nggak bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau misalkan aku menggunakan return di sini, yang mana? Ini return. Nah ini kalau misalkan return sama dengan 0 itu nggak bisa. Di sini langsung invalid syntax. Ya gitu. Maksudnya reserve for the language adalah ini adalah bahasa-bahasa yang baku yang biasa digunakan untuk definisinya apa gitu. Misalkan return itu kan artinya mengembalikan skor. Jadi dia mengembalikan dari flow-nya kita, dia mengambil skornya apa. Terus kalau import kita misalkan namanya import itu 5, ini juga nggak bisa, ini muncul error juga. Kenapa ini bisa error juga? Karena kalau aku komen dulu ya di atas, di sini ini error juga, karena import itu adalah untuk memanggil nama libraries. Jadi kalau misalkan didefinisikan sebagai variabel itu nggak bisa seperti itu. Jadi teman-teman harap dicek jangan sampai teman-teman menggunakan ini kayak misalkan yield ini kita mau hitung yield dari stok saham tertentu misalkan, nah itu jangan namanya yield tapi misalkan yield Apple, jadi AAPL gitu ya. Terus di sini kita mengimporting libraries di dalam Python itu cukup mudah, teman-teman tinggal cari librariesnya apa terus tinggal masukin di sini gitu ya. Jadi import nama librariesnya. Nah, cari libraries di internet banyak ya, teman-teman tinggal search aja libraries Python gitu ya, nanti ntar banyak bermunculan, itu teman-teman bisa cari tahu apa yang mau teman-teman butuhkan di sana gitu ya. Di sini ada Python standard libraries yang digunakan, terus ada libraries yang lainnya di sini yang ya kita bisa lihat. Ini contoh ya, nih ada math, os, datetime. Nah, setiap libraries itu punya fungsinya berbeda-beda, jadi teman-teman harus cari tahu sesuai kebutuhan seperti itu ya. Jadi kayak math tadi itu gunanya buat apa tadi di sini dijelasin kan, buat mathematical operation. Nah ini yang udah aku import tadi di sini ya. Ini kalau misalkan kita mau hitung pangkat dari 81 ya berapa, jadi 9 ya, jadi akar dari 81 ini adalah 9 seperti itu. Oke, nah ini juga kita bisa, ini teman-teman lihat ya perbedaan antara yang di atas sama yang di bawah. Kalau yang di atas itu aku import math, tapi di dalam math aku manggil function akar gitu ya, square root-nya ini aku panggil. Nah kita juga bisa panggil from math import akarnya sendiri. Jadi kita nggak usah pakai math dot square, jadi langsung square kayak gini. Nah ini pasti pernah lihat tulisan kayak gini ya, from math terus ada yang import math. Nah ini teman-teman harap bisa membedakan antara pemanggilannya, cara mengakses datanya gitu. Oh ya, ini belum di ini karena kita belum jalankan yang di atas, jadi kita jalankan dulu di sini. Di sini kita jalankan baru kita bisa panggil. Nah, oke, bisa kan? Oke, terus kemudian string itu ditandai dengan ada kutip di sini. Nah, ini ya, single quote atau double quote kayak gini gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau menggunakan double quote dan one quote bersamaan, berarti yang di luar itu double quote kayak gini ya. Ini padahal di sini ada one begitupun sebaliknya kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa tentukan mana yang di luar dari string tersebut. Dan itu kita juga bisa mendefine dari string itu as a variable dari yang kita define. Jadi kayak greeting, aku tulisnya hello world, nanti kalau misalkan aku print dari greeting itu adalah hello world kayak gini, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita menggabungkan dari tipe data yang lain dengan string, itu kita bisa kasih kayak gini ataupun kita kasih plus gitu ya. Nah ini nanti ntar kita langsung tulisan, ini kan string ditambah dengan tulisan area ini kan integer gitu. Nah itu kita bisa lakukan seperti ini, jadi dikasih koma. Ataupun kalau misalkan kita mau dia di store dalam tengah-tengah gini, terus di setelahnya itu ada kayak
informasi yang mau kita gunakan. Biasanya aku pakai format di sini, terus kasih kurung siku di sini yang mendefinisikan dari format ini. Jadi format ini akan masuk ke dalam sini, ini akan masuk ke sini, ini masuk ke sini. Jadi di bawahnya tulisannya the area is 600, terus 30 terus sama 20 gitu. Ya, seperti sini. Terus kalau misalkan kita mau gabungin constraint dari dua string, itu tinggal kasih plus, jadi dia akan menambah seperti ini. Bukan hello world ditambah world itu jadi berapa gitu, tapi dia menggabungkan. Jadi dia constraint dari dua string yang berbeda. Terus di sini juga sama, gitu ya. Oke. Terus ini juga kalau misalnya kita mau lebih dari multiple constraint, ini juga tinggal kasih plus gitu ya. Kayak di sini jadi. Oke. Terus list itu adalah gimana kita caranya mengumpulkan satu item dalam satu kesatuan. Nah, Python itu menyediakan dengan list itu untuk menyimpannya. Nah, ini contoh aku mau nyimpan kumpulan tanggal hari dalam seminggu gitu ya. Nanti Sunday, Monday, Tuesday sampai Saturday. Nah, itu tinggal di sini. Terus misalkan aku mau ngambil Tuesday. Jadi di dalam list itu indeksingnya mulai dari 0. Kalau misalkan teman-teman nonton di video sebelumnya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan aku mau ambil Tuesday, itu aku tinggal kasih 2 di sini. Jadi aku nge-akses value di dalam list. Jadi kan kita definisi di awal list adalah kumpulan kan. Berarti kalau misalkan berbicara kumpulan, berarti kita bisa mengakses kumpulan tersebut. Nah, cara mengakses kumpulan tersebut kita menggunakan slicing itu sendiri. Gitu ya, indexing yang kita define. Seperti itu. Nah, di list ini indeksnya dari 0 ya, gitu ya. Sini, sana 0 terus 1. Nah, kalau minus 1 itu akhirnya kita mengambil paling belakang gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Nah, itu cara memanggilnya. Kadang kan kita ada misalkan listnya kita punya isinya ada 100-an atau 200-an. Kan nggak mungkin kita showing all the items kan. Nah, kita bisa mau ngambil data paling bawah, kita tinggal tulis minus 1 untuk ngambil data paling bawah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau nambahin di dalam kelompok, ini aku udah di slide juga kasih tahu pakai append, nanti dia akan nambah di akhirnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya list awalnya kayak gini, terus kita mau masukin item ke dalam gengnya ini language. Nah, nanti kita tinggal append terus Python, dia akan masuk ke Python. Kemudian ada range itu adalah cara kita mengambil sequence numeric di list gitu ya. Jadi misalkan range 10 berarti dia ngambil sequence dari 0 sampai 10 gitu ya. Terus kalau di bawahnya juga kita bisa ambil start dan stopnya. Misalkan range 2 sampai 8 berarti dia ngambil 2 sampai 8 seperti itu. Terus ataupun bisa kelipatan sebenarnya sih kalau ini. Nah, ditambahin 2. Jadi nanti dia ambil 0, 22 dengan kelipat. Jadi nanti ntar 0, 2 tambah 2 lagi tambah 2 sampai stoknya 20. Seperti itu. Maksudnya gimana sih? Nah, ini contoh ya. Jadi kalau misalkan kita ambil events di sini yang ketiga itu 6. Kenapa 6? Kan 0 urutannya kan dia kan range-nya 0 sampai 20 kan. Berarti kan nilai yang dibentuk ada 0, 2, 4, 6. Ya. Nah, kan posisinya ketiga kan, berarti kan 0 di sini 0, 1, 2, 3 gitu ya, tiganya. Jadi 2 ini adalah kelipatan tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Seperti itu. Ini kita bisa lakukan di dalam Python. Terus di dalam list itu kita bisa nggak cuma satu tipe data, tapi bisa lebih dari satu tipe data. Nanti ada tipe data lainnya yang memang harus satu tipe data gitu ya. Nah, ini misalkan string dengan numerik dan bahkan float gitu ya. Dia bisa nyimpan di list. Cuma kalau misalkan banyak tipe data di dalam satu kesatuan itu bisa bikin lemot ketika ngeprosesnya. Nah, teman-teman aku share juga nih, kalau misalkan teman-teman bingung terkait apa yang teman-teman buat ya, itu teman-teman bisa menggunakan help.
Help itu ngebantu banget untuk kita mencari tahu informasi apa yang mau kita gali. Contoh misalkan ya, aku bikin tambahin code di bawah, terus aku tulis help, aku tulis event di sini. Nah, di sini nanti dia akan kasih tahu nih event ini apa sih sebenarnya. Nah, ini adalah range yang dimana berisikan dari start, stop, sama step. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat di bawah, scroll di sini, nanti ada contohnya juga sebenarnya. Ini. Ya, oke. Nah, ini definisinya ya. Jadi teman-teman kalau ngebantu buat kulik-kulik dari definisi itu bisa pakai help. Jadi help ini ngebantu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan len gitu ya, nanti kita tinggal ketikkan len ini buat apa sih? Oh ini, terus event ini apa? Gitu ya. Len event itu artinya kan totalnya ada berapa nih? Jadi maksudnya totalnya berapa gimana? Gini. Jadi kalau misalkan kita punya data ya, aku kasih tahu ya. Misalkan kita punya variabel ini 0, 1, 2, 3. Nah, variabel len ini, jadi kalau misalnya kita len dari variabel len itu ada 4. Kenapa bisa 4? Karena nih 1, 2, 3, 4 ada 4 item kan. Nah, ini maksudnya si len. Jadi menghitung berapa item yang berada di dalam list ataupun variabel yang kita buat lah, gitu ya. Terus kita kenalan sama iteration. Nah, iteration tuh kita biasanya menggunakan for dan in. Maksudnya iteration adalah kayak teman-teman lagi keliling putaran habis lari gitu ya. Lari kan biasa ada putaran, berapa putaran gitu ya. Nah, iterasi adalah perulangan yang kita lakukan untuk kita mencapai goalnya itu. Jadi misalkan kita mau hitung day-nya di dalam day of the week-nya, itu berarti ini akan menampilkan satu persatu nilai dari day of the week gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau nge-show yang tadi yang kita buat tuh yang yang nilai gitu ya, for i in events di sini nanti print i. Nah, nanti kan 0, 2, 4, 6. Nah, ini kelipatan tadi yang tadi kita buat ya, yang event ini, yang ini range-nya kan ini, itu kita panggil lagi untuk dipanggil satu-satu. Jadi iterasi itu artinya kayak kan event itu kan isinya ada kayak gini nih, 0, 2. Nanti kita panggil satu. Jadi iterasi yang pertama ya ini kayak kalau misalkan lab pertama gitu ya, lab pertama, lab ininya lab berapa ya, kita ke sini lab ini lab, terus ini ya. Oke. Misalnya ini. Jadi ini kayak lab pertama ini yang skornya 0, terus lab kedua 2, lab ketiga ini, dan seterusnya sampai ke lab yang terakhir. Oke, ini juga kita bisa gabungkan. Kalau misalkan tadi cuma print doang, kita gabungin sama yang lain ya. Kita tinggal tambahkan ini kayak gini, today is apa. Nah, kalau misalkan teman perhatikan di sini ada spasi gitu ya. Ya, di sini adalah namanya indentasi. Indentasi itu artinya si statement itu di dalam iteration. Jadi dia nggak di luar iteration. Jadi kalau misalkan kita berbicara flow, ini misalkan aku bikin event di sini adalah range ini. Nah, si yang ini di luar dari iterasi, tapi statement di dalam iterasi. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan aku jalankan di days, itu harus jalankan statement, tapi nggak harus jalan ini. Jadi kalau misalkan ini ada di luar itu ya, di sini di bawahnya. Nah, ini kalau misalkan aku jalankan ini, wajib aku jalankan ini dan ini, tapi tidak harus jalan ini. Gitu. Ini akan jalan setelah proses ini selesai. Ya, gitu ya. Oke, nah ini juga sama, kita panggil range, terus kita ngambil formatnya ya masing-masing data seperti itu ya. Terus nge-slicing sebenarnya ngemotong-motong kan. Jadi yang tadi kita lakukan sebenarnya kalau misalnya kita mau print letter dari Sunday, berarti kita mengiterasi semua suku, bukan suku kata sih, tapi huruf. Jadi S, U, N, D, A, Y gitu. Jadi kita nge-slicing semuanya. Terus kalau misalnya kita mau ngambil yang pertama dari day of the week, ya itu Sunday. Terus kalau misalkan ini kita
keluarin dulu day of the week-nya itu kayak gimana sih. Day of the week di sini. Nah, di sini kan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday kan. Nah, 02 itu artinya ambil dari Sunday, Monday, tapi Tuesday nggak diambil. Jadi inklusifnya cuma di depannya doang, tapi eksklusif di belakang. Seperti itu ya. Jadi eksklusif itu artinya data yang terakhirnya nggak diambil. Kan harusnya 0, 1, 2 kan. Harusnya 2 ini kan diambil kan. Tapi yang diambil tuh cuma sampai Monday doang. Jadi kayak dia ngebatasin dari kalau misalkan kita punya batasan gitu ya. Dia yang batasan sebelum batasan itu tercapai. Nah, ini yang dilakukan. Terus kalau mini 2 berarti dia ngambil 0 dan 1. Jadi kalau 3, 0, 1, 2. Seperti itu ya. Nah, ini kalau minus 2 kebalikannya. Minus 2 kan dari kan di sini kan. Di Friday kan. Jadi Friday dan Saturday yang diambil. Seperti itu ya. Terus workday-nya misalkan kita nih ini 1 sampai 6. Ya, 1 sampai 6 tuh artinya gimana? Ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini kan nggak diambil. Nah, langsung mundur ke Friday. Jadi langsung nggak bener kan ngambilnya Monday sampai Friday. Seperti itu. Jadi kalau misalkan day-nya, oh ya, terus kita juga bisa mengambil kayak abbreviation dari masing-masing ini juga bisa kayak gini. Membantu banget kan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin kayak for in day of the week di sini. Terus kita bikin apa namanya print i, terus kita tambahin dengan apa namanya abbreviation di sini kita ambil i oke. Nah, di sini ya. Di sini Sunday, Sun, Monday. Ini kenapa yang ini kan karena aku jalan ini kan. Ini kalau aku matiin. Nah, ini kayak Monday, Sun, Monday, Man, terus Tuesday, Tuesday, terus seterusnya. Ini ngebantu banget. Gini ya. Terus ini kalau misalkan ngambil genap kayak gini dari number, terus kita mau ambil bilangan genap gitu ya. Step by stepnya kita identifikasi dulu 0 sampai 40. Terus kita select numbersnya lipatan 2 gitu. Nanti dia akan ngambil yang genap aja. Seperti itu. Terus ada tipe data itu booleans. Booleans itu mengembalikan kondisi yang true or false ketika suatu kejadian terjadi. Misalkan day itu sama dengan Sunday. Terus kalau misalkan kalau day itu tidak sama dengan Sunday, itu berarti dia go to work gitu ya. Day itu apa sih? Nah, kita lihat dulu nih isiannya. Day itu tulisannya Saturday kan. Berarti kalau misal day sama dengan Sunday enggak kan? Berarti dia harus go to work. Gitu. Jadi dia akan mengembalikan true. Jadi kan day tidak sama dengan Sunday, berarti di sini dia false. Nah, karena dia false, else-nya itu jadi dikeluarkan, jadi go to work. Seperti itu. Nah, kalau misalkan day-nya sama dengan Sunday, enggak ya di sini. Dia kan mengembalikan false kan kayak ini contohnya. Seperti itu. Nah, operator-operator booleans itu ada banyak hal. Nanti ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan kayak gini. Jadi kalau ini kan satu nggak sama dengan 2 kan. Terus 50 sama dengan 2 kali 25 kan, benar kan? Terus 3 kurang dari 3,1 benar. Terus 1 sama dengan 1 iya benar. 1 tidak sama dengan 0 itu juga benar. Makanya dikembalikan true. Terus 1 lebih besar atau sama dengan 1 ya sama, benar 1 gitu ya. Terus 1 is 1.0 ini dia jawabnya false. Kenapa? Tipe datanya berbeda. 1 adalah integer, 1 adalah float. Jadi 2 tipe data yang berbeda, kecuali kayak gini. Nah, ini 1 tipe yang sama. Nah, sintaknya udah error. Dulu bisa pakai is, sekarang kita pakainya sama dengannya 2 kali ya, kayak ini. Beda sama ketika mendefinisi variabel. Kalau definisi variabel sama dengannya 1 aja. Terus boolean itu juga bisa berlaku di dalam list juga nih kayak gini. Ya, diuji 1, terus ini juga sama. Gitu ya. Kalau misalkan di sini aku sama dengan 3, berarti kan sama kan? Ya, gitu. Kalau value-nya ini beda. Gitu. Terus kita juga bisa mengukurnya kita lebih dari 1 ya, jadi 2 gitu ya, misalkan comparison gitu ya. Nah, kemudian ada else if
Kalau tadi cuma if dan else, tapi else if-nya atau elif itu kalau misalkan nggak dipenuhin gitu ya. Jadi kalau D sama dengan surrounding nggak, nggak, berarti dia akan mengembalikan false. Kalau dia mengembalikan false, dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Apakah D sama dengan 1D? Dia true, berarti dia akan menjalankan proses ini yang di bawahnya, identasi yang di bawahnya, yaitu print course-nya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ketemu semuanya, baru dia akan kembalikan ke else. Seperti itu ya. Nah ini kita gabungin antara iterasi sama kondisional kayak gini. Nah nanti kayak gini, sleep in, good to work. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau bikin aplikasi, sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa bahasa programming Python, teman-teman bisa bikin aplikasi kayak gini sih. Nah ini terus boolean sama dengan boolean 1 itu true, boolean 0 itu false. Jadi teman-teman harus familiar juga ya. Seperti itu contoh-contoh yang kita ini. Terus ini contoh Fibonacci. Kita nge-create Fibonacci di dalam Python. Jadi n-nya sama dengan 10, terus segmennya 01, range-nya 2n. Jadi kita akan n-nya sama dengan 10 di sini diisi. Kemudian kita akan sequence ditambahkan ke data yang di sini. Jadi nanti dia akan menambah secara iteratif. Jadi nanti 0, 1, 1, 1, 2, 2. Jadi kan sequence yang pertama ya di sini dikurangin i-nya kan berarti kan mulai dari dari 2 kan. Jadi 2 kurangi 1 kan berapa? 1 kan. Gitu ya. Terus sequence 2 kurangi 2 0. Berarti ketika 1 dikurangi ditambah 0 berarti kan tetap 1 dan seterusnya. Ini kita bisa ngebikin Fibonacci, sequence Fibonacci. Terus di dalam Python juga kita bisa bikin function. Function gunanya itu adalah kita meng-create sebuah kayak tadi teman-teman masih ingat yang import math ya, import math. Nah import math itu sebenarnya function, namun yang sudah dipublish secara umum, jadi semua orang bisa akses. Kalau misalkan dev itu adalah cuma kita doang yang akses. Jadi kita bikin sequence Fibonacci ini terus dibikin function, jadi cuma kita doang yang bisa ngejalanin gitu ya Fibonacci tersebut. Seperti itu. Kecuali nanti teman-teman nge-ingest ke secara publik gitu, nanti orang bisa akses. Jadi kalau kita panggil Fibonacci 2 itu berarti sequence-nya dia sampai di 2 panjangnya. Tapi kalau 12 nanti dia kan sequence-nya sampai 12. Seperti itu. Ini terus ketika kita ini juga nge-return information ya dari Fibonacci yang kita buat. Gitu ya. Nanti ini kita bisa kasih penjelasan nih, Fibonacci ini adalah perhitungan dari bla bla bla. Gitu ya. Nanti kita di help-nya juga keluar ke show. Seperti itu. Terus ini faktoral juga bisa dilakukan di dalam Python. Jadi faktoral 20 kayak ini. Terus ini kita bikin rumus faktoral sendiri. Ini kan tadi import faktoral kan. Terus kita panggil bikin program yang sama dengan faktoral di atas. Bikin kayak gini, n. If n kurang dari sama dengan 0, returnnya 1. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 0, dia n dikali fact n kurang 1. Nah, ini kira sama ya, yang di atas sama di bawah sini ya. Nah ini yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman bisa bikin function sendiri sebenarnya. Nah ini namanya recursion, artinya kita memakai function yang ada dalam sini gitu ya, secara rekursif. Oke. Terus di ini juga kita bisa bikin kayak rata-rata gitu ya di sini. Jadi ada if-nya return-nya apa, terus ini return-nya apa, yang berbeda-beda sesuai kondisinya terpenuhinya apa. Nah ini kalau misalnya kita bikin ini kan list range-nya. Nanti kan dia kan iterasinya banyak banget nih. Jadi kalau misalkan recursive ini sebenarnya nggak di technically cocok untuk di Python. Soalnya kita nggak bisa bikin iterasinya terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kita batasin, baru kita bisa jalan. Nah ini kayak gini gitu ya. Jadi semakin banyak recursive ini itu nggak efisien untuk dilakukan seperti itu ya. Oke, nah ini tipe-tipe data lainnya, yaitu ada tuple sama dictionary. Ini bentuk tuple, tandanya beda sama yang list. Kalau list tadi kan bentuknya gini, kalau tuple itu kayak gini ya. Dan di tuple itu uniknya dia nggak bisa diubah, beda sama list. Kalau list itu bisa diubah, aksesnya sama kayak list gitu ya. Nah nih
Jadi dia nggak bisa ditambahin lagi. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk kayak gini, kita nggak bisa menambahkan data baru di dalam tuple. Seperti itu ya. Atau mengganti, itu juga nggak boleh. Kecuali kita mereset semua datanya, nah baru bisa diganti. Gitu ya. Oke, nah ini list dalam tuple. Ini bisa buat ini, terus kita bikin function tuple di sini. Ini juga bisa kita lakukan kayak gini. Terus kita bisa mendefine variable, assignment variable tuh kasih koma, jadi X ini sama dengan 1, Y ini sama dengan 2. Jadi kita kalau misalkan mau bikin ringkes, itu juga sama kayak gini. Kita bisa melakukan kayak gini, misalkan tadi kan di atas tuh ada namanya misalkan kita mau bikin name sama age gitu ya, name-nya siapa, echo sininya 12 tahun, berarti kan dia akan, si name itu akan sama dengan echo, age itu sama dengan 12, seperti itu ya. Dia coba mekanisme swap variable ini tuple assignment gitu ya. Terus ini mappingan gitu ya. Terus di sini dalam bentuk dictionary. Dictionary itu indikasinya dengan key dan value. Yang ini adalah rig, ini adalah key, 46 adalah value. Jadi key dari rig, value-nya adalah 46, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita panggil age-nya rig, berarti 46, age-nya Bob dikurang ini ya, nge-access value-nya ya, nge-access key-nya. Jadi kayak kita bayangin teman-teman di rumah, terus kan ada kunci kan. Jadi ketika kita mengakses kuncinya rig, itu langsung ke show value-nya adalah 46. Ketika kita membuka kuncinya si Bob, itu back value-nya 86 dan seterusnya. Kayak gitu. Dictionary itu ada key dan value. Ini key dan value-nya. Nah, ini len juga bisa berlaku di tuple dan di dictionary juga. Jadi tuple itu bisa di hampir tipe data list dan tipe-tipe data lainnya. Gitu ya di sini. Nah, ini dictionary itu bisa diganti value-nya ketika kita mengakses si key-nya. Jadi aku mau ganti si usia Bob ini 86 kan, terus aku ganti 87, aku tinggal akses si Bob, terus aku gantiin di 87. Betul, nanti ntar value-nya terupdate. Nah, ini biasanya kalau misalkan teman-teman bahasa programming API itu kan biasanya pakai dictionary gitu-gitu ya. Nah, itu hampir mirip sih. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah terjun di dictionary itu seperti itu. Nah, ini contoh lain sebagainya juga ya. Untuk kita assign variable dan key-nya, value gitu. Oke. Itu dulu dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin agak padat bahasanya, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang kebingungan dari pembahasan, boleh teman-teman perlahan nyobain satu persatu yang aku tuliskan di dalam codingan supaya teman-teman bisa familiar dari masing-masing function yang ada di Python. Sekian dari aku sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari video ini. Semoga apa yang gue bagikan terkait pembelajaran Python bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan ada saran, feedback terkait sesi Python, boleh komen di bawah. Dan setiap hari Senin kita akan belajar terkait Excel, Rabu ada Python, dan Jumat ada Understanding Legend. So, teman-teman bisa stay tune dengan subscribe akun channel YouTube ini ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.